pajak itu kan bahasa Sanskerta. Ya, bahasa Jawa malah itu. Dari kata ajak tuh. Ajak. Jadi ajak tuh pungutan yang berulang-ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi dalam podcast KD Pajak. Kamu jadi pandai pajak Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi. Pada kesempatan hari ini, kembali lagi bersama saya Randa Prawira akan memandu kawan pajak untuk menyaksikan podcast KD Pajak. Kamu jadi pandai pajak Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi. Dan pada siang hari ini sudah bergabung bersama kita yaitu seorang penulis buku Pajak Menurut Syariah dan juga sudah sering memberikan seminar mengenai zakat dan pajak. Selamat siang Pak Gus Fahmi. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Badai pandemi ya. Iya. Kita alhamdulillah beri kesehatan dan kekuatan. Alhamdulillah. Yang jelas tetap menjaga protokol kesehatan ya Pak ya. Harus. Mana-mana bawa terus nih. Masker. Iya. Kita lepas sebentar ya. Oke. Baik kawan pajak, hari ini kita akan berbincang mengenai isu-isu yang sedang hangat nih di Direktorat Jenderal Pajak ya Pak Gus Fahmi ya. Iya. Yaitu pajak menurut syariah. Iya. Nah, hari ini kita sudah bersama narasumber yang luar biasa, expert di bidangnya. Dan juga Pak Gus Fahmi ini juga sekarang menjadi fungsional penyuluh ya Pak ya di Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi. Alhamdulillah. Iya. Boleh dijelaskan sedikit Pak bagaimana status kehalalan pajak ini? Seperti yang sudah kita ketahui kan bahwa banyak banget nih oknum-oknum di luar sana tuh yang menyatakan bahwa pajak itu haram nih Pak. Kalau menurut Pak Gus Fahmi gimana? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pajak, kan pajak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita betul-betul terpukul nih ya ketika ada satu video, ada satu WhatsApp dikirim nih, ya kan, pajak haram ya kan. Bukan kita aja yang terpukul, wajib pajak juga akan ikut keimbas. Ketrigger ya Pak ya? Iya, masalahnya kalau udah ada seorang toko bicara pajak haram, dia udah ikut-ikutan. Berarti nggak usah bayar, itu nggak wajib, ya kan gitu. Nah, kita juga sebagai orang pajak juga tertekan juga, ya kan. Jangan sampai gitu. Oh, jangan ambil menantu orang pajak. Waduh, sampai menantunya di bawah-bawah ya Pak ya? Iya, sampai jangan ambil menantu orang pajak, ya kan. Nah, inilah pada kesempatan ini kita mau kupas nih ya, kupas bagaimana sebetulnya pajak itu menurut pandangan syariah, pandangan sudut hukum Islam. Nah, ini masalah enggak. Jadi pertama kita lihat dulu dalam Al-Quran. Dalam Al-Quranul Karim, Al-Quran itu kan terdiri dari 30 juz ya, 114 surat, 6236 ayat, bukan 666. Biasanya orang tahunya tuh 666. Nggak ketemu tuh. Kita udah bolak-balik tuh 6236 ya, ayat. Nah, salah satu ayat yang berbicara tentang pajak itu ada di surat At-Taubah ayat 29. Satu-satunya nih kata pajak terdapat di surat At-Taubah ini, nggak ada yang lain. Ya. Nah, jadi ini mengatakan bahwa pajak itu ada sebetulnya dalam Al-Quranul Karim. Nih kita bacakan nih pertama ya. Suratnya surat Taubah ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluh. Wala yadinuna dinal haq minal ladzina utul kitab hatta yu'tul jizyah ayyadi wa hum shawirun. Itu bunyi ayatnya. Terjemahan begini. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan pada hari yang akhir. Ya kan? Jadi suruh perangi orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari yang akhir dan tidak beragama, kata Allah. Wala tidak beragama dengan agama ini minal ladzina utul kitab, dari orang-orang ahli kitab, ya. Ahli kitab itu siapa? Itu dulu zaman Nabi ada Nasara dan Yahudi, ya, termasuk juga orang Majusi. Jadi mereka ini kata Allah perangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari yang akhir
dan tidak beragama dengan ini hatta yu'tul jizyah, sampai mereka itu membayar jizyah. Jizyah ini artinya upeti kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa lain itu pajak kepala. Ya, pajak kepala. Artinya setiap orang itu wajib membayar, ya, laki-laki dewasa dan punya kemampuan. Tidak diwajibkan terhadap ibu-ibu, anak-anak kecil, pastor-pastor, enggak. Nah, ini betul-betul tanda ketundukan mereka kepada pemerintahan Islam waktu itu yang berkuasa di Madinah, itu Rasulullah SAW. Ayyadiu dengan tangannya, wahum sagirun, dan penuh rasa ketundukan. Nah, dengan ayat ini Rasulullah SAW mengatakan orang-orang Yahudi dan Nasara yang hidup di Madinah itu aman. Mereka wajib dilindungi. Mereka adalah bukan orang lain, mereka adalah keluarga Madinah. Nah, karena Allah juga sudah tahu akan ada nanti orang yang tidak beriman, ada yang beriman. Tidak dipaksa mereka itu beriman. Nah, mereka dipilih pilihan, yaitu membayar jizyah. Nah, jadi jizyah ini adalah pilihan kepada mereka ketika mereka betul-betul sudah didakwai oleh Nabi. Mereka tidak mau, tidak apa-apa, mereka membayar jizyah. Nah, jizyah ini diterapkan zaman Nabi SAW, itu diberikan tarif. Oh, ada sudah dari dulu memang sudah ditetapkan ya Pak tarifnya, Pak ya? Ada yang tarifnya tuh 1 dirham, ada yang 12 dirham, ada yang 24 dirham, ada yang lebih tinggi lagi 48 dirham. Jadi tarif pajak zaman Nabi itu sudah progresif juga kayak sekarang. Ya, sekarang kan ada tarif 5%, 15%, 30%, udah ada. Sejak zaman Nabi juga ada 12 dirham, 24 sudah dirham. Berprogresif. Nah, jadi inilah satu-satunya kata ya yang ada terjemahnya, dalam kurung diterjemahkan jizyah itu pajak. Gitu. Jadi orang tanya, ada nggak pajak dalam Al-Quran? Ada. Tapi bukan dalam bahasa Arabnya. Kalau bahasa Arab kita sampai botak juga nggak bakalan ada. Kita nggak bakal tahu ya Pak ya? Bukan, karena pajak itu kan bahasa Sanskerta. Ya, bahasa Jawa malah itu. Dari kata ajak tuh. Ajak. Jadi ajak tuh pungutan yang berulang-ulang. Nah, karena dia dari bahasa Jawa, nggak kalau ketemu dalam Al-Quran. Kalau ketemu dalam Al-Quran aja bahasa Arab. Iya benar. Dalam bahasa Arab ya, jangankan huruf pajak itu kan P nggak ada bahasa Arab. Dalam bahasa Arab tuh ada B. Jadi kalau orang Padang tuh dipanggil oleh orang Padang dipanggil Arab apa? Badang. Nah, yang ada tuh huruf B. Jadi dia panggilnya huruf pajak nggak ada, pasti nggak ada. Nah, itu karena pajak itu dalam bahasa Jawa dari kata aja. Nah, jadi ada terjemahan kata pajak dalam Al-Quran, yaitu dalam surat At-Taubah ayat 29, terjemahan dari kata jizyah, yang artinya dalam kurung itu pajak, atau dalam kurung pajak kepala atau upeti. Begitu Mas Ronda. Iya, jadi memang kalau misalnya dicari ini, katanya pajak udah ada dari di Al-Quran, tapi kok nggak ada ketemu, ternyata bukan kata pajaknya ya Pak ya, pengertian jizyah itu sendiri. Yang terjemahkan pajak. Kalau kita cari komputer ada nggak dalam Quran, ya bakal nggak ada. Yang ada tuh hisab, alat hitung. Kan gitu. Orang sekarang gampang aja bilang nggak ada, yang nggak ada. Jelas dia bukan berbahasa Arab. Nah, dia pajak itu jelas bukan berbahasa Arab, tapi dia ada dalam terjemahan Al-Quran Al-Karim. Gitu. Nah, jadi sudah jelas sampai sini ya kawan pajak ya, bahwa memang pajak ini adalah merupakan kata terjemahan ibaratnya Pak ya, dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia gitu. Nah, untuk saat ini pajak sudah menjadi pendapatan negara terbesar 82% nih Pak Guswami. Sementara masih ada oknum-oknum di sana tuh yang mengatakan pajak itu haram. Sebetulnya siapa sih Pak yang berhak mengatakan bahwa sesuatu itu haram di negara kita? Kalau haram jelas kan wilayah Majelis Ulama ya. MUI ya Pak ya. Mereka itu membuat fatwa itu ada majelis, ada istima'iyah namanya. Jadi berkumpul tuh banyak, ada perwakilan Muhammadiyahnya, ada NU-nya, ada Persisnya, macam-macam. Jadi itu nanti berdasarkan kesepakatan yang diputuskan dalam satu majma'. Nggak bisa orang per orang. Kalau orang hari ini masing-masing mengatakan haram ya gawat. Mengatakan haram, ini boleh. Sama aja nanti bilang kodok. Kodok tuh halal atau haram nggak? Kata yang satu halal.
kata yang satu haram, kata yang satu halal. Yang bingung kodoknya. Lo kata kodok gua nih halal atau haram? Jadi saya ikut yang mana nih? Iya. Gitu kan? Jadi yang mengatakan haram itu pasti Majelis Ulama. Nah, Majelis Ulama sebetulnya dalam berbagai istimak mereka itu di berbagai tempat, dalam pertemuannya Majelis Ulama, dalam berbagai kesempatan itu sudah mengatakan pajak itu boleh. Ya, meskipun yang diminta itu kan tadi 1 lembar kata sertifikat halal gitu. Ditempel gitu. Belum. Karena kata Pak Kiai Ma'ruf Amin waktu itu, beliau masih komisaris di Bank BNI dulu. Saya ketemu langsung. Pak Kiai, gimana itu pajak Pak Kiai? Oh iya, itu Dek, dia panggil Adek gitu. Iya, kan saya masih muda waktu itu. Sekarang aja masih muda kan. Masih kok kelihatan muda tetap. Nah itu Dek mesti diminta oleh Menteri Keuangan katanya, karena mesti diminta oleh Menteri, oleh lembaga yang berwenang, karena nanti ada syarat-syaratnya begitu. Tapi dalam berbagai fatwa yang sifatnya sudah ada, pajak itu dibolehkan oleh Majelis Ulama. Ya. Nah jadi pajak itu kembali bukan wilayah perorangan. Kalau perorangan berpendapat ya kacau negeri ini kan. Iya, benar. Siapa aja boleh mengatakan ini halal, ini haram. Nah, barangkali dia mengatakan haram itu karena ada mengikuti 1-2 pendapat. Ya, pendapat si A, pendapat si B, ya, yang paling populer. Nah, memang ya di YouTube ya, kalau kita lihat sekarang udah ketik aja tuh pajak haram Langsung banyak. luar tuh pajak. Tapi saya juga nanti ketik pajak syariah juga banyak. Ada. Jadi termasuk video kita ya, pajak menurut syariah. Jadi biangnya kalau biang itu ada kesalahan terjemahan dalam sebuah hadis ya. Hadis ini sebetulnya berbicara bukan untuk orang pajak, tapi untuk pemungut pemeras namanya. Zaman Nabi itu ada pemeras di zaman Nabi itu namanya pemungut sohibul maks. Jadi dia itu orang-orang yang dilarang oleh Nabi. Dia itu memungut di pasar-pasar, ke preman lah gitu kan. Pergi ke pasar, setelah itu dia mengambil uang di pasar-pasar Madinah. Itu yang dikatakan Nabi, tidak masuk surga sohibu maks, la yadkhulul jannah sohibu maks. Nah, ini kata Nabi, tidak masuk surga. Cuma terjemahnya sohibul maks itu ditulis petugas pajak. Di situ letak kekeliruannya. Hadisnya sahih. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, dalam Sahih Imam Tirmizi juga ada, Imam Darimi juga ada. Jelas hadisnya. La yarhul jannah sohibul maks. Nabi menganti-wanti. Jangan katanya tidak akan masuk surga petugas yang tidak disuruh Nabi tadi. Ia mengambil di pasar-pasar. Nah, apa tuh sohibu maks? Nah, sohibu maks ini yang banyak orang tidak paham, ya kan? Sohibu maks ini dalam, kalau kita lihat kamus ya. Kamus itu ada kamus bahasa Arab namanya. Ada ya, Pak? Iya, dalam kamus itu dikatakan darahim. Darahim itu jamak dari dirham. Orang-orang yang mengambil dirham, mengambil uang di pasar Madinah. Tu'khazu minal ba', mengambil di pasar. Pa'i. Jadi mengambil di pasar jahiliyah, di zaman jahiliyah. Jadi zaman Nabi itu ada orang-orang yang ya katakanlah preman mengambil uang di pasar-pasar. Itu yang kata Nabi tidak masuk surga, karena mereka itu mengambil uang untuk dirinya sendiri, ya kan, untuk mengambil uang untuk dirinya sendiri. Sudah itu tanpa undang-undang lagi, tidak ada undang-undangnya. Sudah itu digunakan untuk dirinya sendiri dan secara paksa gitu, Pak. Iya, secara paksa. Sementara petugas pajak dia bekerja bukan untuk keinginan dirinya sendiri. Dia bekerja dengan undang-undang. Pertama, setiap pajak itu pasti ada undang-undang. Nah, undang-undang ini buatan siapa? Bukan buatan orang perorangan. Ini kesepakatan rakyat melalui DPR. Jadi undang-undang itu pasti melalui DPR. Nah, DPR itu siapa? Wakil rakyat. Nggak mungkin dong. Masalah kita tanyain satu-satu, Pak, setuju nggak pajak? Datang ke kampung-kampung itu nggak mungkin. Kita kan 250 juta, kemudian tanyain satu-satu, kan nggak bakalan. Makanya kita nganu jas perwakilan, namanya DPR. Nah, DPR inilah wujud atau wakil rakyat. Nah, rakyat mengatakan di DPR, ya kan, pungutlah pajak, ya kan? Berarti rakyatnya sudah setuju sebetulnya, ya kan? Sudah setuju. Nah, berdasarkan undang-undang. Ini petugas pajak berdasarkan undang-undang. Setelah itu digunakan untuk kemakmuran rakyat, kepentingan rakyat, yang mana dalam anggaran pendapatan belanja negara. APBN itu jelas juga disetujui oleh DPR dulu. Itu rame itu kalau DPR itu
berbulan, bisa berlama itu sidang itu. Setuju nggak ini anggaran pertahanan berapa nih? Oh, nggak setuju, ini tambah kurang. Anggaran kesehatan berapa, pendidikan berapa, semuanya tuh dibahas lama masalahnya di DPR. Jadi bukannya maunya orang pajak, ini orang pajak taunya pakai uang pajak suka-suka, nggak begitu. Jadi itu bedanya lagi, dia digunakan di orang pajak, orang pajak lagi digunakan oleh rakyat melalui DPR. Nah, digunakan untuk juga hal-hal yang dianggap penting oleh rakyat. Jadi setelah itu dibayar melalui kas negara. Iya. Bukan masuk kantor. Nggak ada lah orang-orang pajak datang ke pasar, sini loh. Langsung buat sendiri gitu Pak ya. Buntil gitu ya. Kayak Robin Hood. Ya. Jadi gitu. Jadi yang dituding haram tuh ya Saibu Max. Saibu Max tuh bukan petugas pajak, itu masalahnya. Iya, Pak. Tapi berbagai literatur ya, baik itu literatur kitab, terjemahan bahasa Indonesia, kemudian juga di YouTube, di berbagai tulisan itu udah terlanjur ditulis tuh Saibu Max tuh petugas pajak. Sehingga ini secara ilmiah nggak cocok. Nggak cocok. Kenapa saya katakan nggak cocok? Gini, kalau kita kuliah ya, menerjemahkan itu kan ada pedoman transliterasi namanya. Ya, A diterjemahkan menjadi B. Dasarnya apa? Nah, Rasulullah SAW ya pertama ya memperoleh pendapatan tadi dari jizyah. Ini jelas betul objeknya atau subjeknya orang Nasara, Yahudi dan orang Majusi, jelas ya, bukan orang Muslim. Nah, setelah itu Nabi memungut juga kharaj yang kedua. Nah, jadi zaman Nabi itu Nabi kemudian menaklukkan Madinah. Madinah itu kan masih kota kecil waktu itu, ditaklukkanlah Madinah itu, dan kemudian kota-kota sekitar Madinah ya, ada Khaybar namanya, daerah Khaybar, ada daerah Syam dan seterusnya. Itu Nabi waktu itu bukannya langsung datang ke sana, enggak, kirim surat dulu, Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib dan seterusnya, ila Kaisar ini, ila Kaisar Romawi, ila Kaisar Parsi, kepada raja-raja sekitar itu. Isinya, tunduklah kalian, kata Nabi. Nah, kalau kalian tunduk, kalian selamat, aman, maksudnya selamat itu aman. Ya. Aman. Tapi kalau tidak, Nabi mengatakan kami akan menyerang. Ya. Itu tindakan preventif itu. Nah, kemudian mereka keluar, meninggalkan daerah-daerah itu, dia tinggalkanlah harta mereka, ada sawahnya, ada tanahnya, kebunnya, besi, emas, perak, dan semacam. Nah, itu menjadi harta masuk kas negara, namanya ghanimah. Harta rampasan perang. Ghanimah. Nah, setelah itu ada juga harta yang tidak diperoleh melalui peperangan tadi. Dia pergi meninggalkan daerahnya, tapi tidak terjadi peperangan. Dia secara sukarela meninggalkan. Nah, itulah masuk sebagai harta kedua, namanya fa'i. Fa'i itu harta yang tidak diperoleh tanpa berperang. Nah, itu dalilnya surat Al-Hasyr, surat 59 ayat 6 dan 7. Kalau ghanimah tadi surat Al-Anfal surat 8 ayat 1, surat Al-Anfal 41, surat Al-Anfal 69. Nah, jadi Nabi itu memperoleh penghasilan itu banyak. Ada dari ghanimah, yang pertama dari Al-Anfal, rampasan perang. Yang kedua dari harta fa'i, harta yang diperoleh tanpa berperang. Yang ketiga itu dari namanya tadi kharaj. Kharaj itu setelah harta itu ya dijatuh ke tangan khalifah Islam. Lalu orang-orang Islam melihat, tidak mungkin juga kita mau nanami semua tanah seluas itu, kebun seluas itu tidak mungkin kita yang ngolah. Nah, akhirnya ini diserahkan lagi kepada mereka, orang Yahudi dan Nasara tadi. Silakan kelola gitu kan. Nah, tapi dari hasilnya dipungut, namanya kharaj. Nah, kalau bahasa kita tuh kharaj tuh sewa hasil tanah. Oh, sewa. Nah, ya. Sewa, tapi hasil tanah. Hasilnya. Kalau nggak ada hasil nggak dipungut. Nah, maka kharaj itu lebih tepat tuh sewa hasil tanah. Karena tanah tuh sebetulnya udah milik khalifah, udah pemerintah, tapi disuruh olah oleh orang-orang yang Nasara dan Yahudi tadi. Nah, disitulah diperoleh kharaj. Itu tarifnya 50%.
Nah, 50% dari hasilnya. Memang waktu itu Tinggi besar, ya, Pak ya? tinggi. Tapi waktu itu jangan lihat tingginya. Dia berkahnya makin banyak hasilnya. Luar biasa. Bukan orang nggak lihat 50%, yang penting kan banyak. Iya, benar. Kalau banyak mau 75%-nya nggak Nggak apa-apa. Itu cara pikir orang dulu. Orang dulu tuh kalau bayar tuh mikirnya bukan gitu, enggak. Contoh ya, orang bayar zakat ya. Zakat tuh kalau kambing kan 40 ekor. 40 ekor. 40 ekor. Kalau orang kita enggak, Pak, Bapak kambingnya udah 40 belum? Belum katanya. Oh, jadi nggak kena. Kalau zaman sahabat enggak. Bapak kambingnya berapa? 39. Saya mau beli dulu sebentar. Saya beli dulu satu biar kena. Biar pas. Biar kena. Gimana caranya biar itu tetap bayar gitu, Dia Pak ya? tetap bayar. Jadi semangatnya beda. Kalau zaman sahabat tuh supaya bayar. Karena dia tahu keberkahan. Kalau sudah dikeluarin zakat, ya kan dia tambah banyak kambingnya itu. Bukan begitu. Kalau kita kan mikirnya dikurangin satu ntar habis nih. Kalau orang dulu enggak, ditambahin satu malah tambah banyak gitu. Iya. Nah, jadi dikeluarkanlah waktu itu hasil sewa, ya kharat. Nah, kawat itu tadinya 50%. Nah itu yang ketiga. Jadi ghanimah, fai, kharat. Ada lagi jizyah yang keempat tadi. Jizyah, Pak. Jizyah. Yang kelima, ada lagi namanya bea masuk. Orang-orang bea yang masuk. Usyur namanya. Dari dulu udah ada bea masuk. Udah gitu? ada. Udah ada. Zaman Nabi itu orang-orang kan udah biasa bisnis ya. Karena Makkah itu kan pusat ekonomi. Perdagangan dari ya, Pak ya. utara ya, Syam itu ke Mekah, dari Yaman ke Mekah, dari Mesir ke Mekah. Jadi di Mekah itu pusatnya bisnis. Bisnis, lah, ya. Jadi orang-orang yang masuk, Nabi kan di Madinah. Nah, masuk ke Madinah itu dipungut 10%. Asyara namanya. Asyara itu asyara 10%. Nah, kenapa kata Khalifah? Karena orang Islam kalau keluar dari Madinah juga dipungut 10%. Oh, ada. Ada. Nah, kalau orang Islam dipungut 10% kan berarti dia menambah harga pokoknya, ya kan, menambah kosnya dia. Otomatis orang luar negeri nanti harganya lebih murah. Iya, makanya ditambahin berimbang barang luar negeri juga kena 10%. Itu asyara. Jadi ada 5 ya. Ada ghanimah, fai, kharat, ada jizyah, ada usyur. Nah, yang keenam apa? Zakat. Yang sampai sekarang masih ya, Pak. Zakat. Zakat ini jelas perintah Allah dalam surat At-Taubah ayat 103. Jelas tuh perintahnya, khudz min amwalihim shadaqah. Khudz itu fi'il amr, bahasa Arabnya itu kalimat perintah. Khudz itu ambil. Jadi perintahnya sebetulnya jangan sampai nunggu, kami siap menunggu zakat Anda, bukan gitu. Memang mendatangi. Memang harus sudah kewajiban kita ya, Pak ya, datang. Petugasnya datang. Jadi kalau ngurus zakat pun mungkin lupa. Kalau itu suruh datang. Bukan kita nunggu di masjid. Bukan. Jadi sebetulnya pajak juga begitu. Kita mendatangi supaya tahu wajib pajak itu kayak apa, wajib zakat itu usahanya apa, lagi rugi apa enggak, dia lagi apa gitu kan. Jadi kita harus tahu. Khudz min amwalihim shadaqah. Diambil. Yang diambil itu betul-betul yang memang kelebihan. Nggak mungkin orang rugi kan, diambil rugi nggak mungkin, pasti kelebihan. Amwalihim shadaqah, di situ katanya shadaqah. Shadaqah ini sebetulnya ya luas maknanya. Tapi ulama di sini menafsirkan zakat. Ya. Tutahhiruhum, untuk membersihkan mereka. Tahir itu artinya membersihkan. Kenapa dibersihkan? Karena harta kita ini 100% itu numpang hak orang miskin 2,5%. Ada haknya. Jadi setiap punya harta tuh 2,5% itu hak numpang hak orang miskin di situ. Mengembangkannya dikeluarin. Nah, kemudian waktu zakihim, dan menyucikan mereka dari sifat kikir, takut miskin. Orang rata-rata kalau bayar zakat tuh kalau tidak mau kan takut miskin. Padahal kata Nabi, ya kan, jagalah harta kalian dengan zakat, jagalah sial dengan sedekah. Jadi kalau kita suka jatuh piring pecah tuh kurang sedekah. Barang hilang gitu, Pak ya. Kalau rumah kebakaran, kemalingan, zakatnya kurang. Nah, itu menyucikan kita dari sifat kikir. Washolli alaihim, dan doakan mereka. Jadi kita pajak kan kita baca doa pagi itu. Makanya saya bawakan. Setiap pagi ya, Pak ya. Bacakan, doakan mereka, washolli alaihim. Doakan wajib pajak, doakan orang yang membayar zakat itu. Supaya mereka diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala usaha mereka. Nah, disitulah dipungut zakat. Nah, zakat ini cuma waktu itu zaman Nabi itu kan di 10 tahun di Madinah. Itu tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu nggak berhenti perang.
perang terus, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang ini banyak. Jadi kaum muslimin waktu itu belum punya kemampuan. Ya asal ibaratnya punya ladang hasilnya mungkin sedikit karena masih banyak perang. Jadi zakat belum ada, belum produktif lah waktu itu. Baru tahun ke-9 Hijriah tuh baru mulai. baru mulai. Nah, otomatis hasil zakat itu kan belum banyak. Nah, pertanyaan, bagaimana Nabi membiayai negara waktu itu? Iya, bagaimana tuh Pak? Nabi itu kepala negara loh, Pak Camat itu. Iya. Satu negara nih. Satu Pak. negara, tanda negara itu apa? Pertama, ada undang-undang. Undang-undang. Nah, beliau itu punya namanya Madinah Charter, Undang-Undang Piagam Madinah. Itu berisi 48 pasal, itu yang mengatur orang Islam, Nasara, Yahudi, dan Majusi di Madinah. Yang kedua ada pemimpinnya, Rasulullah. Rasulullah. Nah, yang ketiga ada rakyatnya. Rakyatnya. Rakyat itu bukan orang Islam aja. Jangan bayangkan kalau pemerintah Islam itu orang Islam enggak. Orang Islamnya ada, yang Nasaranya ada, Yahudinya ada, Majusinya ada. Nah, itulah tanda Nabi kepala negara secara eksekutif. Kedua, Nabi itu kepala negara juga secara legislatif. Karena beliau yang membuat undang-undang. Iya. Ketua DPR-nya lah kalau Kalau di kita ya Pak ya. Yang ketiga, beliau itu pengusaha yudikatif. Beliau itu hakim tertinggi di Madinah. Kalau ada sengketa antara orang Islam, Yahudi, Nasara, maka diputuskan oleh Rasulullah SAW. Jadi itu sudah negara waktu itu zaman Nabi SAW. Bagaimana Nabi membiayai semua itu? Itulah tadi ghanimah, fa'i, kharaj, usur, jizyah. Dari situ. Nah, persoalan tadi apa dengan Sohibul Max? Persoalannya hampir semuanya istilah-istilah ekonomi tadi itu diterjemahkan menjadi pajak. Nah, kawan-kawan saya lihat yang menerbitkan buku ya, kalau ada kata jizyah diterjemahkan pajak. Ada kata kharaj, terjemahnya pajak. Ada usyur, biaya masuk, pajak. Jizyah apalagi? Pajak. Nanti ada istilah apa lagi? Biaya cukai, pajak. Nah, yang lebih fatal yang Sohibul Max yang dilarang Nabi tadi, terjemahnya pajak juga. Ini letak kacaunya. Jadi apa aja yang berbau pungutan diterjemahkan pajak. Padahal masing-masing itu beda. Jizyah lain, kharajnya lain, usurnya beda, ya kan, fa'i juga beda, ghanimah beda. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya menerjemahkan Sohibul Max menjadi pajak tidak tepat. Tidak tepat. Kenapa begitu? Nah, kan gini, di zaman Nabi SAW, ya, pertama tadi kita memungut jizyah. Ya, siapa petugas jizyah itu? Itu sahabat-sahabat Nabi yang terkenal. Pertama namanya Khalid bin Walid. Tuh Khalid bin Walid itu panglima perang. Tuh. Beliau ini selain itu memungut zakat, beliau juga sebagai pemungut jizyah. Jadi kalau dia ke daerah tuh, beliau ini ke daerah, dia juga sekalian memungut jizyah. Jizyah itu kan terjemahkan tadi pajak. Otomatis Khalid bin Walid adalah pemungut pajak. Gitu cara terjemahan. Ya, dia memungut pajak atau jizyah di Dumah namanya. Ada Ukaidir di Dumah dalam hadisnya. Itu yang pertama. Yang kedua namanya Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal ini terkenal kalau di kalangan para ustadz itu pasti pemungut zakat. Padahal Mu'az ini juga pemungut jizyah, pemungut pajak juga. Sama kayak Khalid tadi Pak ya? Sama Khalid. Karena zaman Nabi itu kalau orang Islam dipungut zakatnya, orang Nasara dan Yahudi dipungut jizyahnya sekaligus. Jadi kalau dia ketemu Muslim dia pungut zakat. Kalau ketemu non-Muslim dia pungut jizyah. Jadi Mu'az bin Jabal juga pemungut jizyah. Jizyah kan terjemahnya pajak. Otomatis Mu'az pemungut pajak juga. Lah, gimana tuh Pak? Ya memang begitu. Tadi kan sepakat kalau pajak itu jizyah itu pajak. Sekarang Mu'az pemungut jizyah itu otomatis pemungut pajak. Nah, ada lagi sebagai sahabat yang ketiga Ubaidah bin Jarrah. Ubaidah ini terkenal nih. Dia wafatnya ketika ada wabah Ta'un namanya. Ta'un itu zaman Umar bin Khattab tuh ada 25.000 orang yang wafat. Zaman itu sahabat tuh. Jadi Ta'un kalau sekarang kan Covid namanya, dulu tuh Ta'un 25.000 orang tewas wafat ya. Ya termasuk Ubaidah bin Jarrah ini, khalifah ini. Gubernur dia, bukan khalifah, gubernur. Nah, dia termasuk salah satu petugas jizyah, otomatis dia petugas pajak juga. Nah, jadi kalau mereka ini petugas jizyah sama dengan petugas pajak,
masuk neraka. Woi, fatal itu mengatakan petugas pajak masuk neraka, sedangkan pajak tadi terjemahannya jizyah. Jadi kalau jangan katakan petugas pajak, sahibu mak, pemeras, iya. Tapi kalau petugas jizyah, petugas harat, ini sahabat-sahabat Nabi loh. Nabi yang suruh kan. Nah, Khalid pungut, ya kan. Oh, Ubaidah pungut. Jadi menerjemahkan dia menjadi sahibu mak ini yang fatal.